Hello, everybody. Welcome back to the online class. Now we are on the unit 9, and today we are going to talk about food you like. And on this unit, we are going to discuss about countable and uncountable noun. Also, we are going to talk about the difference between I like and I'd like or I would like. I'd like and I would like is the same thing. Itu hal yang sama. Also the difference between much and many. Di dalam bahasa Indonesia artinya ini banyak, but in English they are different, ya, much and many. And polite request atau permintaan yang sopan. Bagaimana cara melakukan permintaan yang sopan di dalam bahasa Inggris. So that's what we are going to talk in this unit, in unit 9. Itu yang akan kita bahas di unit 9. Jadi saya memulai video kali ini dengan conversation. Karena kita sudah belajar dari video pertama sampai 21, kita agak lumayan banyak belajar tentang grammar. Dan di sini kita mulai belajar tentang conversation atau percakapan, ya, supaya terbiasa. Dan di sini juga kita belajar tentang pelafalan atau pronunciation. Karena banyak sekali saya lihat orang Indonesia salah dengan pelafalan. Jadi saya mulai menekankan tentang pelafalan karena itu harus diajari dari awal ya tentang pelafalan. Karena kalau sudah tidak benar dari awal nanti kesananya pasti akan tidak benar terus-menerus. Oke, jadi kalian harus sensitif, kalian juga harus fokus juga tentang pelafalan atau pronunciation. Oke, kita langsung saja. Di sini ada percakapan antara 4 orang. Di sini ada waiter. Waiter bacanya waiter. Waiter. Pelayan laki-laki. Jadi conversation kita kali ini berhubungan tentang makanan. Karena itu judul kita di unit 9 itu adalah We Talk About Food and specifically how to order food in restaurant. Bagaimana cara memesan makanan di restoran. Oke, jadi di sini ada waiter dan ada guest. Bacanya guest. Ini bukan guest, tapi guest. Oke, terus waiter bilang begini. Hello, how can I help you? How can I help you? Kalau dipercepat menjadi how can I? Can I? Ini digabung. Jadi can I help you? Help you. Jadi how can I help you? How can I help you? Terus guest satu bilang begini, hello, I would like a table for 3 please. Ini bacanya orang Amerika juga kadang-kadang bacanya a. Table, table. Nah ini phonetic symbol, kalau ada koma di sini, itu ada penekanannya, ada stressnya, jadi table. Jadi table, penekanannya di situ, jadi table. For. Nah, kalau ada titik 2, ini bacanya agak panjang. 4, 3, 3. Nah, ini bacanya 3, bukan 3. Sekali lagi, ini orang Indonesia sering melakukan kesalahan di sini. Bukan tree. Tree itu artinya pohon. Ya, bukan tree, tapi 3. Untuk yang TH ini, yang TH ini, bacanya, jadi lidahnya tadi antara gigi atas dan gigi bawah, kayak digigit sedikit. Kemudian langsung sebutkan 3. 3. Oke, kemudian please. Please, bukan please. Itu bukan S. Nah, kebanyakan orang Indonesia juga membaca S di belakang itu, yang ada SS itu. Biasanya itu bukan S, tapi Z. Tapi Z-nya soft ya, please. Please. Jadi agak panjang juga di bagian I-nya. Please, bukan please. Bukan please, tapi please. Please. Of course, please follow me. Follow me. Here is a table for 3. Ini yang tadi ya, yang 3 tadi, bukan 3. 3. Thank you. Sekali lagi, bukan thank you ya. Thank you. Thank you. Thank you. Jadi bacanya thank you. Thank you. Could you give us the menu please? Kalau dipercepat, could you give us? Give us. Could you give us the? Ini bukan the tadi ya, the. Menu bukan menu ya. Sekali lagi bukan menu. Menu, please. Terus dia bilang of course.
Here you are. Kalau Anda memberikan sesuatu kepada orang lain, menyerahkan seperti itu, jadi bilangnya here you are. Ada juga yang bilang here you go. Ngasih sesuatu kepada orang lain. Jadi bilangnya here you are atau here you go. Waiter, can I get you something to drink? Can I get you something? Thing, bukan thing, bukan something, bukan. Something. Something to drink. Just water for me. Just water for me. I'll have an orange juice. I'll have an orange juice. I'll have an. Jadi kalau dipercepat seperti itu. I'll have an orange juice. I'll have a milkshake. Great. I'll be right back. Jadi G-nya nggak dibaca ya. Jadi right. Right. I'll be right back. Are you ready to order? Are you ready to order? Yes, we are. Saya sudah bahas di video-video lain. Kalau dimulai dari pertanyaan are, di jawabannya juga kita harus menggunakan to be ya. Are. Yes, we are. Terus dia bilang, I'll have the grilled chicken and salad. Salad itu adalah makanan yang banyak disukai oleh orang barat. Itu dari sayur-sayuran yang tidak dimasak. Ya, jadi dimakan mentah-mentah gitu, dicampur-campur. Oke? Jadi I'll have the grilled chicken and salad. Would you like a starter, sir? Would you like, jadi would you like a starter, sir? Jadi ini kalau restoran bagus ya, ada starternya dulu ya, ada makanan pembuka dulu. Yes, I like the vegetable soup. Ini bacanya bukan vegetable, bukan, itu salah ya. Jadi bacanya vegetable ya. Jadi vegetable soup. Vegetable soup. For starter, tomato soup atau tomato soup. For the main course, I'd like the grilled fish. Grilled fish. Bukan fish, tetapi fish. I'll have the chicken soup and a lasagna. Excellent. I'll be right back. Excellent. I'll be right back. Nanti percakapan ini nanti saya akan kirim di link nanti ada link di bawah video ini. Kalian nanti tinggal klik, kalian nanti bisa copy. Oke? Dan di sini kita belajar tentang makanan, ya. Tadi saya sudah bilang kita belajar tentang countable dan uncountable noun. Nah, di sini ada list atau daftar perbedaan antara uncountable dan countable noun. Bedanya di sini ada un di sini ya. Un artinya tidak. Jadi kata benda yang tidak bisa dihitung atau kata benda yang bisa dihitung. Nah, di sini kata benda yang tidak bisa dihitung termasuk coffee, tea, wine, soda, apple juice, spaghetti, yogurt, pizza, cheese, and chocolate. Dan ini semua yang bisa dihitung. Nah, kalau kalian lihat perbedaannya, meskipun banyak yang uncountable noun, meskipun banyak, itu tidak ada S-nya. Tidak perlu tambah S di belakangnya, meskipun banyak. Tetapi kalau yang countable noun, kalau bendanya lebih dari satu, misalnya 2 atau seterusnya, harus ditambahkan S di belakangnya. Ingat itu ya. Jadi yang boleh ditambah S di belakangnya kalau bendanya banyak, itu hanya untuk yang countable noun. Nah, apa itu countable noun? Yang bisa dihitung dan yang tidak bisa dihitung. Dibilang tidak bisa dihitung karena kita tidak bisa langsung menyebut angka sebelum benda ini. Tidak bisa. Misalnya, 2 coffee. Harusnya 2 cups of coffee. Jadi ada takarannya. Jadi ada cups atau misalnya 3 glasses of tea. Jadi 3 gelas teh. Jadi ada takaran khusus, ada takarannya untuk mengatakan kalau dia banyak.
Tetapi kalau yang bisa dihitung, bisa langsung. Misalnya 2 apples, ya, 5 oranges, 6 bananas, langsung. Tetapi kalau yang tidak bisa dihitung itu, ada takaran lain. Misalnya 5 bottles of wine. Jadi ada takarannya, ada bottles-nya. Itulah yang disebut dengan uncountable noun. Dia tidak bisa disebutkan angka langsung, tetapi ada takaran lainnya. Nah, di sini contoh lain biar lebih jelas. Di sini, there is an apple. Ini bisa dihitung pakai an. Oke, an apple artinya sebuah apple. Nah, kalau bisa dihitung, kita bisa mengatakan atau an. Tapi kalau di sini, itu tidak bisa. Yang tidak bisa dihitung. Kan kita tidak tahu berapa jumlahnya. Jadi, tidak bisa. Oke, jadi kalau banyak, there are 5 apples. Tadi saya sudah bilang ada S di sini karena lebih dari satu. Ya, 5 apples. Langsung ya, langsung ada nilainya di sini. Ada berapa? Ada lagi, there is a banana. There are 3 bananas. 3 langsung ya, angkanya langsung. Tetapi kalau yang uncountable nouns, there is coffee. Ada kopi. There is wine in the glass. Ada anggur di dalam gelas. Jadi langsung coffee, wine. Dan selalu there is, ada. Ya, tidak boleh there are. Tidak boleh. Kecuali kalau ada takaran lain. Kita menggunakan takaran yang tadi. Jadi misalnya, there are 5 glasses. Wine-nya tetap tidak pakai S, tetapi yang pakai S di sini. Di glasses-nya. Oke, jadi there are 5 glasses of wine. Jadi 5, ya. Jadi ada 5 gelas. Jadi takaran tadi gelas, 5 gelas anggur. There are 10 cups of tea. Jadi 10 cups, takarannya cups. Ada S di sini, ya, karena banyak. Karena gelasnya yang banyak, bukan T-nya yang banyak. Itu tidak bisa ditambah S di T-nya, yang ditambah S di sini. Ya, karena dihitungnya di sini. There are 4 bottles of soda. 4 bottles. Ada S di sini karena banyak. Botolnya yang banyak, bukan sodanya. Sodanya tidak bisa dibilang banyak. Ya. I ate 3 slices of pizza. 3 slices. Takarannya slices. 3 potong pizza. Tidak bisa 3 pizza. Tidak bisa. Atau 3 box pizza. Boleh. 3 boxes of pizza. Oke, jadi itulah perbedaan antara countable dan uncountable noun. Nah, untuk menambahkan kosakata kalian, di sini saya sudah menyediakan list atau daftar makanan. Jadi lihat di sini ada gambarnya, terus di sini ada nama-namanya. Nah, kalian nanti tinggal mengerjakannya seperti ini. Lihat nanti di sini nomor 1 apa? Ini ada nomor 1 ada cheese, ada keju. Jadi kalian nanti mengurut nomor 1, yang nomor 1, saya sudah bilang di sini 1 sampai 10, jadi nomor 1 dulu taruh di paling atas. Misalnya tadi nomor 1 adalah cheese. Jadi taruh cheese nomor 1. Nah, dan kalau kalian juga menaruh kursor di sini, nanti ada bacaannya. Peas. Yogurt. Oranges, oke. Nah, kemudian nomor 2 di sini ada tomatoes. Kita lihat tomatoes. Jadi nanti secara otomatis dia berubah angkanya ya. Jadi ini nomor 2. Jadi seperti itu ya, diurut. Ini 1 sampai 10 dan ini 11 sampai 20. Oke, kalian mengurut, kalian lihat dari sini gambarnya. Kalian urut sendiri. Nanti juga jawabannya ada di sini ya. Terjemahnya juga ada di sini, kalian nanti klik. Nah, di sini kita ada audio. Kita mendengarkan percakapan antara Donna dan Tom. Mereka ada di restoran, mereka berbicara tentang makanan, ya. Saya memutar audionya. Kalian langsung sambil baca, ngikutin. Juga terjemahannya sudah saya siapkan. Jadi kalian mendengarkan supaya terbiasa bagaimana mereka melafalkan kata-kata ini. Oke, kalian ikutin ya. I don't like tea. Oh, I do. Sometimes I have it with milk and sugar. But coffee's terrible. Yeah, disgusting. I don't like it either.
but I like soda and apple juice too. Yeah, I really like apple juice. It's delicious. Yeah, and it's good for you. Apples are too. I love all fruit. Apples, oranges, bananas, strawberries. Yeah, I like fruit, but I hate all vegetables, especially tomatoes. Yeah, vegetables are disgusting. But not all of them. I really like peas and carrots, hamburgers, french fries, and carrot sticks. That's one of my favorite meals. Yeah, hamburgers I like. French fries I like, but carrots, yuck. My favorite meal is spaghetti. Spaghetti, then ice cream for dessert. Yum! Or yogurt. I love strawberry yogurt. Ice cream, okay, yes. Yogurt, no. Spaghetti, yes. I like all pasta. And pizza. But I don't like it with tomatoes or cheese. I don't like tomatoes very much, and I hate cheese. Pizza is the best. But you can't have pizza without cheese. Yes, you can. No, you can't. Can. Can't. Well, I can. I don't like cheese at all. Well, what do you like? Well, I like chocolate and chocolate ice cream and chocolate chip cookies. So do I. Everybody likes chocolate stuff. Yeah. Kemudian kalian menjawab pertanyaannya, ada kuisnya saya sudah siapkan, tidak sulit, sama sekali tidak sulit. Ini ada cuma 1, 2, 3, 4, 5 soal. Di sini ada statement atau pernyataan-pernyataan. Kalian nanti tulis di sini B kalau misalnya dua-duanya mengatakan hal ini, atau misalnya T kalau misalnya ini yang dibilang oleh Tom, atau D kalau misalnya ini yang dibilang oleh Donna. Ya, di sini ada Tom dan Donna. Jadi masing-masing nanti ditulis di sini. Tadi D untuk Donna, T untuk Tom, B untuk dua-duanya. Kalau mereka mengatakan hal yang sama. Kalian bisa memutar lagi audionya di sini. Kalian coba jawab. Kemudian nanti ada jawabannya di sini. Kalian tinggal klik ini dan juga ada skripnya. Ya, ada kata-katanya di sini. Saya sudah siapkan. Oke. Jadi ini gampang sekali kalian latihan di rumah. Dan kemudian kita lanjut ya. Oke, nah di sini kita belajar tentang I like dan I'd like. Nah, I'd like ini singkatan daripada I would like. Jadi disingkat menjadi I'd like. Untuk mengatakan saya suka atau saya mau, ya, I'd like. Ini sama saja artinya, cuma kalau I'd like ini lebih sopan. Kita lihat ya, di sini ada yang bilang, would you like some tea or coffee? Nah, ini tadi yang saya bilang tentang polite request, yang saya bilang di awal tadi, mengenai polite request, permintaan yang lebih sopan. Jadi kalau kita minta sesuatu yang lebih sopan, kalau misalnya kita mau bersopan-sopan, kita bisa memulai pertanyaan kita dengan would. Kalau kita menawarkan sesuatu, ya, misalnya, would you like some tea or coffee? Ya, jadi dimulai dari would. Ini untuk mengucapkan kata yang lebih sopan. Karena dimulai dari would, jawabannya juga I would like atau I'd like. I'd like a cold drink, please, if that's okay. Of course, terus ditambah lagi, would you like some orange juice? Would you like some orange juice? Yes, please, I'd love some. Karena dibilang dari some, jawabnya juga some. I'd love some. Jadi, I would love some. Kemudian lagi, would you like a cookie too? No thanks, just orange juice is fine. Beginilah cara mengucapkan permintaan yang lebih sopan. Kita mulai dari would. Kemudian ada kata-kata please juga. Ya, misalnya I'd like a cold drink please. Ini tidak perlu diterjemahkan artinya silakan. Tidak perlu, ya.
Yes, please. Ya, silakan tidak perlu diterjemahkan. Tetapi please di sini artinya mohon. Jadi ini kata-kata untuk mengungkapkan kata-kata yang sopan. Jadi kita tambahkan please. Kalau misalnya ada yang menawarkan sesuatu kepada kita, alangkah bagusnya kalau misalnya dia bertanya dengan sopan, kalian menutup jawaban kalian dengan kata please. Jadi misalnya di sini, I'd like a cold drink please. Kalian biasakan hal-hal yang ini ya, untuk lebih sopan. Apalagi kalau misalnya bicara dengan orang bule. Mungkin orang Indonesia, karena kita tidak memiliki budaya please ini, itu baik-baik saja. Tetapi kalau misalnya bertemu dengan native speaker atau penutur asli, kamu tambahkan dengan please. Itu menunjukkan bahwa kita terpelajar, kita orangnya sopan. Oke? Kemudian, di sini ada grammar spot untuk kita pelajari. Tadi seperti yang saya sudah bilang, kamu bisa mengatakan, would you like some tea? Ya, apakah Anda mau teh? Sama aja artinya, do you like tea? Ini sama aja artinya. Apakah Anda mau atau suka teh? Tetapi ini kata-kata yang lebih sopan. Jauh lebih sopan dengan kata-kata ini. Oke, artinya sama. Di dalam bahasa Indonesia sih sama aja. Apakah mau teh? Sama saja, tidak ada perbedaan. Tetapi di budaya mereka, saya sudah pernah bilang bahasa itu adalah bagian dari budaya. Jadi kita tidak boleh seenaknya menerjemahkan satu-satu kata kita ke bahasa mereka. Tidak bisa seperti itu. Mereka juga punya aturan khusus tentang tata krama mereka khusus dalam penggunaan bahasa mereka di budaya mereka. Oke? Jadi bisa dijawab dengan I like cookies atau I'd like a cookie. Ini artinya sama, ini biasa saja, ini lebih sopan. I would like. Oke, terus kalau yang ini, I'd like some bananas, terus I'd like some mineral water. Nah, bananas ini yang countable noun, yang bisa dihitung, ini banyak, beberapa. Nah, di sini mineral water, yang merupakan uncountable noun atau yang tidak bisa dihitung. Jadi, untuk yang kalimat positif, ya, sekali lagi untuk yang kalimat positif, jadi kalimat positif itu tidak mengandung kata tidak, ya, tidak mengandung kata tidak. Jadi untuk kalimat positif kita boleh menggunakan some baik itu plural noun atau uncountable noun. Kita boleh menggunakan kata some. Kalau kita terjemahkan some artinya beberapa, juga tidak perlu diterjemahkan seperti itu, ya. Jadi I'd like some bananas. Saya suka pisang. Ya, jadi untuk lebih bagus kata-katanya tambahkan some. Artinya kita bukan bilang hanya satu saja, tetapi ya lebih dari satu lah, ya. I'd like some. I'd like some. Jadi seperti tadi yang saya bilang, jadi some ini kita bisa menggunakan baik itu countable yang tapi lebih dari satu ya, dan juga untuk uncountable noun, tetapi khusus untuk kalimat positif. Nah, tetapi ini bedakan ya. Look at this question. Would you like some cookies? Nah, untuk pertanyaan kita masih boleh menggunakan some. Some juga boleh kita gunakan untuk can I have some tea? Aneh kalau diterjemahkan ya. Boleh saya minum beberapa teh? Jadi makanya tadi saya sudah bilang itu tidak perlu diterjemahkan some artinya beberapa, tidak perlu ya. Kalau kalian cari di kamus, some artinya beberapa, tetapi tidak perlu. Ini artinya jumlah yang cukup ya. Itu artinya some ini adalah jumlah yang cukup. Maksudnya tidak satu, tidak sedikit, tetapi jumlah yang bagus, jumlah yang cukup. Can I have some tea? Would you like some cookies? Jadi kita menggunakan some ini apabila kita menawarkan atau meminta sesuatu. Jadi untuk tawaran saja atau meminta sesuatu. Jadi kita menggunakan some, baik itu yang bisa dihitung ataupun yang tidak bisa dihitung, baik itu countable maupun uncountable noun. Kita bisa menggunakan some meskipun ini kalimat tanya. Tetapi kalimat tanya yang mengandung request atau offer, mengandung permintaan atau penawaran.
Tetapi kalau pertanyaan biasa atau yes or no question, ini kan bukan penawaran, ya. Jadi kalau bukan penawaran, oke, atau bukan permintaan, tetap merupakan kata atau kalimat tanya, maka kita menggunakan any di sini. Jadi any dan some ini artinya sama, tidak ada bedanya, cuma penggunaan dalam kalimat itu beda. Apakah ada kue-kue? Apakah ada teh? Ya, ini kan pertanyaan biasa saja, apakah? Tetapi kalau mengandung penawaran atau permintaan, misalnya, can I have some tea? Ini kan permintaan. Boleh saya minta teh? Kalau ini tawaran juga, would you like some cookies? Apakah Anda mau kue? Ini penawaran. Jadi kalau penawaran dan permintaan, kita menggunakan some. Tetapi kalau pertanyaan lain, yang bukan penawaran, bukan permintaan, kita menggunakan any. Oke? Jadi itu tentang grammar spot di video kali ini. Unit 9 masih belum selesai. Kita lanjutkan unit 9 di video selanjutnya, yaitu di video 23. Oke, jadi sabar menunggu ya. Oke, jadi sampai jumpa di video 23. Goodbye.